Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairun Nadif. NIM saya 060403200088. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan. Mengapa fungsi perencanaan itu sangat penting? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Perencanaan menjadi aspek paling penting karena ide atau konsep untuk mencapai tujuan tertuang dalam perencanaan. Juga menjadi paling dasar karena melalui perencanaan segala hal yang akan dilakukan bisa diukur dan diprediksi baik dan akurat. Yang pertama yaitu konsep dasar perencanaan. Perencanaan atau planning merupakan proses dasar untuk memilih tujuan dan menetapkan bagaimana caranya mencapainya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, pengertian perencanaan dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama yaitu dari sisi proses. Fungsi perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan bagaimana tujuan tersebut dicapai. Yang kedua yaitu dari sisi fungsi manajemen. Perencanaan adalah fungsi di mana pimpinan menggunakan pengaruh atas wewenangnya untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu dari sisi pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan pengambilan keputusan untuk jangka waktu yang panjang atau yang akan datang mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana dan siapa yang akan melakukannya, di mana keputusan yang diambil belum tentu sesuai, hingga implementasi perencanaan tersebut dibuktikan di kemudian hari. Selanjutnya yaitu tahap dasar perencanaan. Ada 4 tahap langkah perencanaan dan ini dapat disesuaikan dengan semua kegiatan perencanaan pada semua tingkat di dalam organisasi. Langkah pertama yaitu tetapkan tujuan atau seperangkat tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh suatu organisasi atau subunit. Langkah kedua yaitu definisikan situasi saat ini. Berapa jauhkah organisasi atau subunit itu dari sasaran-sasarannya? Sumber daya apakah yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut? Hanya setelah keadaan sekarang dianalisis, maka rencana dapat disusun untuk membuat rencana selanjutnya. Selanjutnya yaitu langkah ketiga. Langkah ketiga yaitu identifikasi hal-hal yang membantu dan menghambat tujuan-tujuan. Faktor apa dalam lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai sasarannya? Faktor-faktor apa yang mungkin menimbulkan masalah? Selanjutnya langkah keempat. Langkah keempat yaitu kembangkan rencana atau perangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Langkah terakhir dari proses perencanaan melibatkan berbagai alternatif arah tindakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Mengevaluasi alternatif-alternatif yang ada dan memilih di antara alternatif tersebut yang paling sesuai untuk mencapai sasaran. Dalam setiap organisasi, perencanaan disusun dalam suatu hierarki yang sejajar dengan struktur organisasi. Pada setiap hierarki, umumnya perencanaan memiliki 2 fungsi, yaitu 1. Menetapkan tujuan yang akan dicapai pada hierarki yang lebih rendah. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk mencapai perangkat tujuan pada hierarki yang lebih tinggi. Selanjutnya perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Stoner dan Wankel mengklasifikasikan rencana menjadi 3 jenis utama.
Yang pertama yaitu rencana strategis. Rencana ini dirancang untuk mencapai tujuan organisasi yang luas, yaitu untuk melaksanakan misi yang merupakan satu-satunya alasan kehadiran organisasi tersebut. Perencanaan strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu, serta penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program strategis itu dilaksanakan. Rencana strategis adalah proses perencanaan jangka panjang yang formal untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategis memberikan kerangka kerja bagi kegiatan perusahaan yang dapat meningkatkan ketanggapan dan berfungsinya perusahaan. Kelebihan menggunakan rencana strategis antara lain. Yang pertama yaitu dengan rencana strategis, manajer dapat menentukan tujuan secara jelas dan metode pencapaiannya kepada organisasinya. Yang kedua yaitu membantu manajer mengantisipasi permasalahan sebelum muncul dan memecahnya sebelum menjadi lebih buruk. Yang ketiga yaitu membantu manajer mengenal peluang yang mengandung resiko dan peluang yang aman dan memilih di antara peluang yang ada. Yang keempat yaitu mengurangi kemungkinan deviasi dan kejutan yang tidak menyenangkan karena sasaran, tujuan, dan strategi untuk penelitian yang seksama. Yang kelima atau yang terakhir yaitu melalui rencana strategis. Manajer dapat memperbesar kemungkinan untuk membuat keputusan yang tahan menghadapi ujian waktu. Kelemahan penggunaan rencana strategis sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahaya terciptanya birokrasi besar para perencana yang dapat menghilangkan hubungan dengan produk dan pelanggan perusahaan. Yang kedua yaitu kadang-kadang perencanaan strategis cenderung membatasi organisasi pada pilihan yang paling rasional dan bebas resiko. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang rencana operasional. Rencana operasional memberikan rincian tentang bagaimana rencana strategis itu dilaksanakan. Rencana operasional terdiri atas rencana sekali pakai dan rencana tetap. Rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu dan ditinggalkan manakala tujuan tersebut telah dicapai. Rencana sekali pakai merupakan arah tindakan yang mungkin tidak akan terulang dalam bentuk yang sama di masa yang akan datang. Selanjutnya program. Program mencakup serangkaian aktivitas yang relatif luas. Suatu program menjelaskan langkah-langkah utama yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan dan unit atau anggota yang bertanggung jawab untuk setiap langkah. Selanjutnya yaitu proyek. Proyek adalah bagian program yang lebih kecil dan mandiri. Selanjutnya anggaran. Anggaran adalah pernyataan tentang sumber daya keuangan yang disediakan untuk kegiatan tertentu dalam waktu tertentu pula. Yang terakhir yaitu rencana tetap. Rencana tetap merupakan pendekatan yang sudah dilakukan untuk menangani situasi yang terjadi berulang dan dapat diperkirakan antara lain. 1. Kebijakan. Kebijakan adalah suatu pedoman umum dalam pengambilan keputusan yang berhak membuat kebijakan dalam suatu organisasi adalah manajer puncak. Yang kedua yaitu prosedur standar. Implementasi kebijakan dilakukan melalui garis pedoman lebih detail yang disebut prosedur standar atau metode standar. Suatu prosedur memberikan seperangkat petunjuk detail untuk melaksanakan urutan tindakan yang sering atau bisa terjadi. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu peraturan. Peraturan adalah pernyataan bahwa suatu tindakan harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Peraturan merupakan
rencana tetap yang paling jelas dan bukan merupakan pedoman pemikiran atau pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang manajemen by objective, bisa disingkat MBO. Manajemen by objective atau manajemen berdasarkan sasaran dipopulerkan sebagai pendekatan pada perencanaan oleh Peter Drucker pada tahun 1954 di dalam bukunya yang berjudul The Practice of Management. MBO ini mengacu pada seperangkat prosedur yang formal atau agak formal, dimulai dengan penetapan sasaran dan dilanjut sampai peninjauan kembali hasil pelaksanaannya. Kunci terhadap MBO ialah bahwa MBO merupakan proses partisipasi atau peran serta, yaitu secara aktif melibatkan para manajer dan anggota staf pada setiap tingkat organisasi. MBO adalah metode yang digunakan manajer dan karyawan untuk menjelaskan tujuan dari setiap departemen, proyek, dan orang serta menggunakan untuk mengawasi kinerja berkelanjutan. Ada 4 langkah dari proses MBO agar pelaksanaan MBO dapat berhasil, yaitu 1. Menetapkan tujuan. Ini merupakan langkah yang sulit dalam MBO karena melibatkan karyawan dari setiap tingkatan organisasi. Tujuan yang baik harus konkret dan realistis, memberikan target yang spesifik dan jangka waktu tertentu, serta memerlukan tanggung jawab. 2. Mengembangkan rencana pelaksanaan. Sebuah rencana pelaksanaan menjelaskan arah tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Rencana pelaksanaan disusun untuk individu sekaligus departemen. Yang ketiga yaitu meninjau kemajuan yang dicapai. Kemajuan secara periodik adalah hal yang penting untuk menjamin rencana pelaksanaan dijalankan dengan baik. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara informal antara manajer dan bawahan, di mana organisasi dapat melakukan pemeriksaan tiap 3, 6, atau 9 bulan dalam 1 tahun. Pemeriksaan periodik ini membuat manajer dan karyawan memperhatikan apakah mereka berada dalam target atau tindakan korektif yang diperlukan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu penghargaan atas kinerja keseluruhan. Langkah akhir dari MBO adalah secara cermat mengevaluasi apakah tujuan tahunan telah dicapai baik oleh individu maupun departemen. Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dapat menjadi bagian dari sistem penilaian kinerja dan arah dari kenaikan penghasilan dan penghargaan lainnya. Penghargaan atas kinerja departemen dan perusahaan secara keseluruhan menentukan tujuan untuk tahun berikutnya. Adapun kelebihan-kelebihan dari program MBO yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada para individu untuk mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 2. Membantu dalam perencanaan dengan membuat para manajer menetapkan sasaran dan waktu yang ditargetkan. 3. Meningkatkan komunikasi antara para manajer dan bawahan. Yang keempat, membuat para manajer lebih menyadari tentang sasaran organisasi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membuat proses manajer lebih wajar dengan memusatkan pada suatu pencapaian. Program ini juga memberi kesempatan kepada para bawahan untuk mengetahui sebaik mana mereka bekerja dalam kaitan dengan sasaran organisasi. Itu saja apa yang dapat saya jelaskan mengenai fungsi perencanaan. Terima kasih bagi yang menontonnya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.